Ya ampun, emak sampai naik darah loh dengar kabar ini. Masa ya ada menteri yang harusnya melindungi anak-anak kita dari bahaya internet, malah namanya itu ya nyangkut di kasus judi online. Piye nak ngene iki? Iya, Pak Menteri Budi Ari Setiadi, mantan Menteri Kominfo kita, itu ya disebut-sebut dapat jatah 50% komisi buat ngamankan situs judi online agar tidak diblokir pemerintah. Piye nek ngono kuwi? 50% loh, alias separo. Piye? Hah? Emak itu ya baca beritanya itu loh sampai tepuk jidat sendiri loh. Ini Menteri Kominfo atau bandar judi kalau kayak gini nih? Ya ampun, bikin emosi emak itu meluap-luap. Coba bayangin, Pak Budi Ari ini kan petinggi yang mestinya itu berantas judi online, bersihin internet dari konten haram. Tapi kok namanya muncul di sidang kasus mafia judi online. Jaksa itu bacakan dakwaan di pengadilan. Isinya itu nyebut Pak Menteri kita dapat jatah duit haram buat jaga website judi. Jangan tobat. Emak pikir, waduh, Pak Menteri jagain situs judi. Dunia ini pancen kewalik-walik. Apa gimana ini kok kayak gini nih? Jangan. Konon ya, ceritanya itu gini, konon ya. Ada temannya Pak Budi, namanya Yulkarnain Apriliantoni. Itu kong kali kong gitu loh, sama pegawai Kominfo Adi Kismanto. Plus 2 orang yang lainnya gitu loh. Buat melindungi ratusan situs judi online supaya lolos dari blokir. Lah, mereka ini janjian pas ketemuan di sebuah kafe di Jakarta. Lalu sepakat pasang tarif 8 juta per situs buat ngurusin biar nggak diblokir. Wah, jajan. Nah, lah duitnya itu dibagi-bagi deh ya. 20% buat Pak Adi, ini orang dalam Kominfo. 30% buat Pak Yulkarnain, si teman dekat Pak Menteri. Yang 50% disiapkan buat Pak Budi Ari. Loh, piye enak kaya ngene iki? Enak bener ya? Duduk manis setengah dari kue harap masuk kantong. Wah, katanya ya emak-emak itu kan suka diskon 50%. Lah ini Pak Menteri malah dapat komisi 50% dari judi. Emang nggak malu ya Pak? Emak tuh gemes ya, gemes banget. Dulu waktu Pak Budi Ari masih jadi Menteri Kominfo tahun 2023 sampai 2024, beliau gembar-gembor sudah blokir jutaan situs judi. Ya, Kominfo klaim udah blokir hampir 3,8 juta situs judi online sejak Juli 2023. Emak itu sempat bangga banget. Wah, hebat. Jutaan situs haram dibasmi. Ternyata ada oknum dalam Kominfo main kotor. Mereka tuh ya terima list 120 situs judi dari bandar. Terus dipilah mana ini yang mau dilindungi biar nggak diblokir dan sisanya doang diblokir resmi. Pinek ngono iki. Pinter toh. Jan, dari depan itu kesannya Kominfo tegas blokir berjuta-juta situs. Tapi di belakang layar ada yang main kucing-kucingan. Beberapa situs judi dibiarin hidup. Asal bayar setoran. Ambiar tenane kok ngene iki. Jan. Pas kasus ini mencuat, Pak Budi Ari langsung ngeles. Beliau itu bantah terlibat. Katanya pasti nggak terlibat, gitu ucapannya di November 2024 lalu. Malahan dia bilang siap diperiksa polisi. Silakan saja kalau mau dalami kasusnya. Dia merasa nggak ikut campur. Ya elah Pak. Siapa sih yang mau ngaku terang-terangan? Apa no? Lalu akhir-akhir ini keluarlah pembelaan dari orang-orangnya.
Sekjen Projo, organisasi yang diketuai Pak Budi, minta publik jangan mikir macam-macam katanya. Jangan framing jahat seolah Pak Budi terima duit haram judi online katanya. Mereka bilang di surat dakwaan itu cuma nyebutin pembagian duit sepihak oleh para terdakwa. Dan gak ada bukti Pak Budi tahu apalagi terima duitnya. Iya sih, di dakwaan itu tertulisnya begitu, bahwa jatah 50% itu hasil kong kali kong para terdakwa. Tapi nama Budi Ari tetap disebut berkali-kali loh. Emak itu mikir, kalau memang bersih, kok bisa-bisanya nama pejabat negara nyelip di perjanjian setan begitu? Atau ada asap, itu pasti ada api. Iya toh. Emak bukan nuduh, bukan. Tapi curiga boleh dong. Apalagi terungkap juga kalau Pak Menteri pernah kasih arahan resmi supaya jangan main jagain situs judi. Wah, tapi aneh ben ajaib. Bawahannya malah jalan terus ngejagain situs judi. Jan. Kalau benar Pak Budi nggak tahu menau, berarti ada yang ngebohongin dia sekaligus ngebohongin rakyat. Tapi kalau dia sebenarnya main mata juga, wah, waduh, dosanya double Pak. Makan duit haram dan mengkhianati amanah. Iya toh? Kita semua tahu loh, judi online ini bahaya pol, bahaya banget. Anak-anak muda kita itu gampang kecantol. Modal HP doang, toh. Iseng-iseng, coba-coba ini mula-mula. Lama-lama ketagihan, uang jajan habis, tabungan keluarga kebobol. Bahkan ada yang nekat kriminal demi judi. Ngeri toh, ngeri pol ini. Iya toh, moral anak bangsa rusak karena mikir cari duit itu main jackpot. Jan, bahaya. Kudune golek duit ki kerja yang halal. Iya toh. Emak-emak mana yang nggak nangis lihat anaknya kecanduan begini? Pemerintah itu mestinya melindungi rakyat loh dari bahaya ini. Toh. Makanya Kominfo dikasih wewenang blokir situs judi online. Emak ngefan kemarin waktu Kominfo habisin jutaan situs haram. Wah, mantep banget, seneng emak. Tapi kalau pejabatnya malah main mata sama bandar, ya hancur harapan, hancur wis. Jan. Judi online itu penyakit masyarakat yang harusnya diberantas tuntas tas, bukan dijadikan sapi perah cari komisi. Ingat, duit judi itu haram. Duit judi itu haram, nggak berkah, cuma bakal bikin sengsara. Sekali lagi ya, judi online merusak moral generasi kita. Wes titik ranggo koma. Emak bicara begini tuh ya, itu bukan cuma marah loh, tapi karena peduli. Kita mau negara kita ini dipimpin orang-orang yang jujur dan berintegritas. Ya, kalau ada pejabat tinggi yang terlibat skandal begini, wes, emak dan seluruh rakyat itu berhak minta pertanggungjawaban loh. Kalau benar terbukti bersalah, mending mundur aja Pak dari jabatan. Malu sama rakyat Pak. Jangankan emak-emak loh ya, anak SD juga tahu judi itu dilarang. Tenan kuwi. Masa pejabat sekelas Menteri Kominfo namanya bisa nyelip di kasus beginian? Wis, izin lho ki kudune. Kalau tidak terbukti ya syukur, alhamdulillah, nama baik pulih. Lah, kalau terbukti, aduh, ya harus dihadapi dengan jantan. Emak mau ingatin lagi, jangan kasih kendor lawan judi online. Jangan sampai generasi penerus kita ini rusak gara-gara uang haram. Dan buat pejabat yang berkhianat sama tugasnya, tolonglah mundur dengan hormat sebelum dicopot paksa. Nah, emak ini
cuma rakyat biasa. Tapi suara emak itu doa loh. Doa. Semoga ya negeri ini itu bersih dari pejabat yang berkhianat dan bebas dari jerat judi online. Merdeka.